Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau unboxing Asus TUF Gaming A15 FX 506 II. Hari ini kami kedatangan Asus TUF Gaming. Laptop ini kami peruntukkan untuk kerjaan streaming yang bisa kami pakai buat kerjaan. Gitu ya ngomongnya. Yalah, kita unboxing dulu apa aja dalamnya. Kita bisa lihat kotak luarnya. Ini Asus TUF Gaming. Dengan lambang TUF-nya ya. Seperti lambang kerajaan zaman dulu. Terus ini nggak ada lagi tulisan apa-apa. Oke, di sini ada informasinya. Diimpor oleh PT Asus Teknologi Indonesia Jakarta, Graha Boulevard C nomor 9 Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Ini paling logonya FX5062 R55TB6T modelnya. Oke. Kenapa panas di sini? Kita bongkar saja. Ini kotaknya, kotak laptopnya. Kita bongkar lagi. Kenapa panas sekali? Asus kayaknya udah mulai kayak Apple gitu, mikirin kotaknya, desain kotaknya harus bagus, gimana-gimana. Ini ada notanya, aku beli di Force Computer, 13.800. Sedih. Ini RAM-nya 8 GB ya. Nanti kita akan langsung rubah jadi 32 GB. Karena kebutuhan kerja kita kayaknya 8 GB nggak cukup. Kayaknya ya. Tapi lebih kepada head-on sih, biar gaya aja. Terus ini ada user guide-nya. Seperti biasa, saya sebagai orang Indonesia tentu saja tidak baca user guide. Kita akan langsung bongkar. Ini dapat bonusan mouse pad, alas mouse-nya. Ini laptopnya. Ini saya sampingan dulu. Terus di sini ada chargernya. Bentuknya adaptor gede. Asus TUF Gaming A15 FX506 II. Ini tuh ada dua versi. Satu versinya Intel, satu versinya AMD. Nah, kebetulan aku pencinta AMD. Jadi aku ambil yang seri AMD. Ini laptopnya. Nanti kalian bisa lihat detailnya di B-roll-nya. Oke. Kita lihat lagi. Ini RAM bawaannya 8. Terus ini prosesornya AMD Ryzen 5 seri 4600H. RAM-nya 8 GB, terus SSD-nya 512. Terus di sini sudah ada GPU ya, eksternal ya. VGA-nya Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6. Oke. Terus sudah ada WiFi, Bluetooth. Terus layarnya ini 15,6 inci. Ini buat kerja, ngegambar, ngegaming. Oke. Tapi kayaknya karena ini dikhususkan untuk gaming, kalau untuk keakuratan warna kayaknya nggak seakurat PC atau laptop yang diperuntukkan untuk gambar, foto, dan video ya. Terus ini layar monitornya sudah 144 Hz refresh rate-nya. Harusnya untuk pemain FPS ini sangat menguntungkan karena gambar dan sinkronisasinya lebih tinggi. Terus di sini sudah include Windows 10. Kalau ngelihat desainnya di sini itu ada seperti baut, tapi sebenarnya ini bukan baut, hanya sekedar hiasan aja kayaknya. Terus ini lambang TUF-nya, lambang TUF Gaming. Terus di sini ada tulisan Asus TUF Gaming-nya. Bentuknya itu futuristik. Kalau misalnya kalian lihat game Cyberpunk, mirip-mirip gitu desainnya. Cyberpunk banget ini desainnya. Terus di sini ada blower pendinginnya kayaknya. Bentuknya honeycomb nih.
Sama di sini ada speaker. Ya, desain honeycomb-nya yang tengah ini kayak Umbrella Corporation yang suka main game Resident Evil. Di sini sama nih, Umbrella Corps. Cuman ini cuman heksagonal aja. Tapi kita cek lagi di bagian sini, tombol WASD sudah didesain berbeda warnanya, jadi lebih jelas untuk pemain game. Maju mundur kiri kanan. Touchpadnya lembut. Kalau diginin kayak nggak kedengeran banget tuh. Sudah ada numpad. Jadi karena layarnya besar, si keyboardnya laptop ini tuh full ya. Sudah sampai ke numpadnya. Jadi buat masukin angka lebih mudah. Kan biasanya kalau laptop yang kecil hanya di bagian sini saja, numpadnya nggak ada. Oke. Tombol powernya juga bentuknya unik. Nggak bulat, nggak persegi, tapi lebih ke segi berapa ini? Mirip segitiga tapi lebih futuristik gitu. Kita coba hidupkan ya. Oke, keyboardnya langsung bling-bling. Terus kelebihannya laptop ini apa nih? Ini aku baca ini. Kalau dari Bineka, dia nulis ditenagai prosesor AMD Ryzen generasi terbaru, ya ini generasi keempat. Terus grafisnya Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Ini untuk grafik sudah kalau pemilihan grafik optionnya udah lumayan tinggi. Refresh rate-nya sudah 144 dengan layar 15,6 inci, kapasitas baterai lebih besar. Terus lolos uji standar militer. Ini catatan dari Bineka ya. Aku nggak ngerti lolos uji standar militer itu apa. Tapi aku rasa kalau ditembak sih rusak ya ini. Terus sistem pendingin menjamin performa tinggi dan terjaga. Cuman aku biasanya kalau pakai laptop tuh selalu masang alas lagi di bawahnya, bukan yang ada kipas ya, alas besi buat agar sirkulasi udaranya itu lebih lancar gitu. Oke, ini tadi kita sudah hidupin. Terus kita lihat colokan apa aja sih di sini. Si Asus TUF ini punya. Di sini ada colokan adapternya. Terus ini ada colokan RJ45 buat LAN. Ada HDMI output untuk ke monitor lain. Terus di sini ada USB 3. USB 3 atau USB 2? USB 3 sih harusnya sekarang ya. Terus di sini ada USB Type-C dan ada jack headphone. Terus di sebelah kanan ada satu slot USB sama satu slot kunci ya. Kunci laptop. Kualitas suara. Terus kualitas suara mendalam berkat DTS X Ultra dengan fidelitas tinggi. Tapi macam apapun juga kita coba suaranya bener nggak? Suaranya ini bagus. Ini ada Spotify-nya. Kita coba lagu dari Indonesia aja lah ya. Kita coba lagu Suara Kayu. Kalian boleh ke Spotify cari Suara Kayu, judulnya miniatur. Lucu-lucu lagunya. Oke, kita nggak bahas lagu, kita bahas tadi audionya. Kalian bisa dengar nanti seperti itu. Di sini kami sebenarnya begitu beli, kami langsung bongkar dan langsung pasang memori tambahan. Ini sudah dibongkar langsung. Kita langsung pasang RAM-nya 32 GB. Karena kerjanya biasanya di sini streaming pakai OBS sekaligus recording. Jadi nggak pengen gimana-gimana, biar lancar aja sih. Oke, kalau di tes game, kebetulan di sini nggak ada game. Ini aku coba tes Premiere, cuman kalau misalnya kita hidupin Premiere di sini itu sering keluar error tentang si GTX-nya ini. Cuman biasanya aku skip dan ignore aja sih. Nggak tahu itu problemnya apa, belum sempat nyari-nyari. Pokoknya kalau misalnya kami ngerjain Premiere nanti ada error GTX, kayaknya si Premiere ini nggak kerja bareng sama si 1650 Ti-nya. Oke, ini videonya durasinya 21 menit. Ada 3 kamera. Terus audionya ada 3 layer. Efek-efek kayaknya nggak ada sih, ini polosan. Kita coba render, perlu waktu berapa lama. Ini kita lihat ya. 1,8 GB estimate filenya. Aku coba render analog podcast 2. Durasinya ini 24 menit totalnya. Kita coba lihat kekuatan si Asus TUF buat ngerender. Estimasinya berapa lama dan berapa lama dia benar-benar ngerender. Kita coba save analog podcast 2, 24 menit. 3 layer kamera, 3 layer audio.
Kita tes kekuatannya berapa lama dia ngerender. Start. Di estimasi remaining itu perkiraan waktunya tadi dari 50 ke 49, sekarang ke 39. Kisarannya untuk 24 menit, 3 layer video, 3 layer audio. Makan waktu kira-kira 40 menitan, ini 40 menit. Ini tadinya mau dites, cuman kayaknya 40 menit makan waktu ya. Ini aku stop aja. Cancel karena ini sebenarnya sudah di-render. Kita hanya mau ngetes estimasinya berapa lama. Kalau estimasinya 39 menit ya kurang lebih bakalan segitu. Kecuali kalian meletakkan efek aneh-aneh di editing ya. Dia akan nambah waktunya. Oke. Oke. Terus karena ini 15 inci ya. Rasanya sih lumayan berat kalau misalnya untuk anak kampus yang seneng ngegame sih ini bakal worth it banget. Cuman memang agak berat. Kalau cewek-cewek kayaknya bawa ini besar banget. Pasti lebih milih yang lebih kecil 14 atau 13 inci. Oke, itu aja hari ini pembahasan kita tentang Asus TUF Gaming. Mungkin untuk ngetes game aku harus ngedownload game dulu kayaknya. Karena di sini masih aplikasinya masih bawaan standar dari toko, masih instalan. Ya, kita akan coba tes game di video berikutnya. Nanti aku bakal ngasih tips juga gimana caranya streaming pakai OBS di laptop ini supaya hasil streamnya bagus, hasil recordingnya juga bagus. Oke, segitu aja dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.